Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kenalin kita dari kelompok lima Lima, puluh enam enam. dari sesi Selasa. Nah, kita beranggota dua orang. Yang pertama yaitu Saya Naila Putri Natasha dengan NPM 238 praktikan pertama. saya Aniza Zahra Fadila dengan PM 24239. Saya praktikan 2. Nah, di sini kita akan ngejelasin tentang tugas besar simulasi komputer 2026 dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Board Game di PT Namco Tokyo dengan software Flexim. Nah, bisa di next. Oke, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Perancangan sistem produksi merupakan salah satu aspek penting dalam dunia industri karena berkaitan langsung dengan efisiensi proses dan kelancaran aliran produksi. Suatu sistem produksi terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan seperti mesin, tenaga kerja, material, dan aliran proses yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses perancangannya, perusahaan memerlukan metode yang mampu membantu analisis sistem sebelum diterapkannya secara nyata agar risiko kesalahan dapat diminimalkan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah simulasi sistem diskrit atau discrete event simulation yang mampu mempresentasikan kondisi sistem nyata ke dalam model yang lebih sederhana dan terstruktur. Simulasi sistem diskrit membantu perusahaan dalam mengidentifikasi bottleneck, waktu antrean, idle time, serta mengevaluasi performa sistem produksi secara lebih efektif. Pada penelitian ini, perusahaan yang dirancang adalah PT Namco Tokyo yang bergerak dalam produksi board game dengan jenis sistem produksi Flowshop. Proses produksi dilakukan secara berurutan mulai dari pemotongan bahan, 3D printing, pengecatan, pemasangan stiker, hingga proses pengemasan produk jadi. Perbedaan waktu proses pada setiap stasiun kerja berpotensi menyebabkan terjadinya antrean, penumpukan pekerjaan, dan ketidakseimbangan kapasitas produksi. Karena perusahaan masih berada pada tahap perencanaan awal, diperlukannya simulasi untuk memprediksi performa sistem serta mengidentifikasi potensi masalah sebelum sistem diterapkan secara nyata. Penelitian ini menggunakan software Flexim sebagai alat bantu simulasi karena mampu menampilkan visualisasi nyata. Penelitian ini visualisasi sistem produksi secara detail dan interaktif. Flexim dapat digunakan untuk menganalisis sistem utilitas sumber daya, waktu, proses, waktu antrean, serta efisiensi aliran produksi pada setiap stasiun kerja. Melalui simulasi sistem diskrit, perusahaan dapat mengetahui bagian proses yang berpotensi mengalami bottleneck sehingga dapat dilakukan perbaikan sistem sebelum implementasi nyata dilakukan. Selain itu, penggunaan simulasi membantu perusahaan dalam menentukan alternatif rancangan sistem produksi yang paling efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang, menganalisis, dan mengevaluasi performa sistem produksi PT Namco Tokyo menggunakan metode simulasi sistem diskrit dengan bantuan software Flexim. Oke, lalu rumusan masalahnya. Penelitian ini membahas model simulasi sistem produksi board game di PT Namco Tokyo menggunakan metode simulasi diskrit dengan bantuan software Flexim. Model simulasi tersebut digunakan untuk menggambarkan alur proses produksi mulai dari bahan baku hingga jadi produk jadi secara sistematis dan terstruktur. Melalui simulasi ini dapat diketahui tingkat performa sistem produksi berdasarkan utilitas sumber daya, waktu antrean, dan work in process atau WIP. Selain itu, simulasi juga digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya bottleneck pada beberapa stasiun kerja yang dapat menghambat aliran produksi. Dengan adanya analisis simulasi tersebut, perusahaan diharapkan dapat menentukan usulan perbaikan sistem produksi agar lebih efektif dan efisien.
Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model simulasi sistem produksi board game di PT Namco Tokyo menggunakan metode simulasi diskrit dengan bantuan software Flexim. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan meningkatkan performa sistem produksi berdasarkan utilitas sumber daya, waktu antrean, dan work in process. Selain itu, penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi terjadinya bottleneck pada sistem produksi berdasarkan hasil simulasi yang diperoleh. Melalui simulasi tersebut, perusahaan dapat mengetahui kondisi sistem produksi secara lebih detail dan terstruktur. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan usulan perbaikan sistem produksi agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah membantu PT Namco Tokyo dalam mengetahui performa sistem produksi board game melalui simulasi menggunakan software Flexim sehingga dapat mengidentifikasi bottleneck dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam penerapan metode simulasi diskrit atau discrete event simulation pada sistem produksi industri manufaktur. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian mengenai simulasi sistem produksi menggunakan software Flexim. Melalui penelitian ini, proses analisis sistem produksi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, efektif, dan efisien. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang simulasi sistem produksi. Selanjutnya yaitu ada asumsi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mesin, operator, konveyor, transporter, dan alat produksi berada dalam kondisi normal serta dapat beroperasi dengan baik selama simulasi berlangsung. Selain itu, ketersediaan bahan baku dianggap selalu mencukupi sehingga tidak terjadi keterlambatan produksi akibat kekurangan material. Penelitian ini juga mengasumsikan bahwa tidak terjadi kerusakan mesin menggunakan teknis maupun pemadaman listrik selama proses simulasi dijalankan menggunakan software Flexim. Dengan adanya asumsi tersebut, proses simulasi dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kondisi sistem yang diinginkan. Oleh karena itu, asumsi penelitian digunakan untuk mendukung kelancaran proses analisis dan pemodelan sistem produksi secara lebih efektif. Desain perusahaan, deskripsi perusahaan Namco Tokyo Board Game merupakan perusahaan yang bergerak di bidang hiburan kreatif dengan fokus pada pengembangan produksi dan distribusi permainan papan atau board game. Produk yang dihasilkan meliputi monopoli, Uno, catur, ludo, dan ular tangga untuk berbagai kalangan usia. Perusahaan juga berfokus pada desain permainan dan pemasaran produk hiburan interaktif yang inovatif serta edukatif. Visi Namco Tokyo Board Game adalah menjadi perusahaan permainan papan atau board game yang inovatif dan dikenal luas sebagai penyedia hiburan edukatif berkualitas. Perusahaan bertujuan mengembangkan produk bermain yang kreatif, menarik, dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir serta interaksi sosial pengguna. Dalam jangka panjang, perusahaan ingin memperluas pasar hingga tingkat nasional dan internasional serta menjadi pelopor permainan modern untuk berbagai kalangan usia. Misi Namco Tokyo Board Game adalah menghadirkan permainan papan yang kreatif, inovatif, dan edukatif untuk berbagai kalangan masyarakat. Perusahaan berupaya menghasilkan produk berkualitas dengan desain menarik dan mudah dipahami pengguna. Selain itu, perusahaan harus mengembangkan konsep permainan baru sesuai tren pasar, serta mengutamakan kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan pelayanan yang baik untuk mencapai visi perusahaan. Nah, selanjutnya pada desain perusahaan ini ada logo perusahaan. Nah, ini merupakan
logo dari perusahaan kita yaitu PT Namco Tokyo. Nah, logo PT Namco Tokyo dirancang dengan konsep visual yang kreatif dan menarik melalui ilustrasi tumpukan kotak board game sebagai elemen utamanya. Tumpukan kotak tersebut menggambarkan keberagaman produk, semangat inovasi, serta pengembangan perusahaan yang terus maju dalam industri permainan dan hiburan edukatif. Setiap kotak memiliki desain dan warna yang berbeda, mencerminkan imajinasi, kreativitas, dan pengalaman bermain yang seru bagi berbagai kalangan. Pengguna warna-warna cerah memberikan kesan ramah, menyenangkan, dan modern. Tulisan Namco Tokyo menggunakan jenis huruf bergaya santai namun tegas sehingga mudah dikenali dan memperkuat identitas merek. Sementara tulisan board game di bagian bawah memperjelas bidang usaha perusahaan. Secara keseluruhan, logo ini mencerminkan perusahaan yang inovatif, modern, kreatif, dan berorientasi pada hiburan interaktif yang edukatif. Desain sistem produksi bisa dilihat di kiri berdasarkan layout proses produksi PT Namco Tokyo pada Draw.io. Alur produksi dimulai dari kedatangan bahan baku yang kemudian dipersiapkan dan dipindahkan menuju proses pemotongan plastik oleh operator satu sehingga dilakukan pemotongan dan sortir produk. Dibedakan menjadi beberapa jenis permainan seperti monopoli, uno, catur, ludo, dan ular tangga sebelum masuk ke proses percetakan bagian mainan oleh operator 2. Selanjutnya, komponen permainan melalui proses pengecatan, pemasangan stiker logo, serta penjahitan boneka kain yang dikerjakan oleh operator 3, operator 4, dan operator 5 untuk menyempurnakan tampilan produk. Produk yang telah sesuai kemudian masuki tahap pengemasan dan penyegelan kemasan oleh operator 6 dan operator 7 agar produk aman dan siap dipasarkan. Setelah itu dilakukan perhitungan stok barang, pemindahan barang, serta pengujian fungsi lampu atau suara mainan oleh operator 8, operator 9, dan operator 10 guna memastikan kualitas produk sesuai standar perusahaan. Seluruh produk yang telah lolos pengujian akhirnya dipindahkan menggunakan transporter menuju area penyimpanan sebagai tahap akhir dari sistem produksi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada data dan asumsi simulasi. Nah, yang pertama ada aktivitas yang kita lakukan yaitu ada 10. Pengumpulan data merupakan tahap penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebagai dasar dalam proses pengolahan data. Data yang dikumpulkan berfungsi sebagai input utama pada tahap analisis sistem produksi di PT Namco Tokyo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung terhadap aktivitas produksi serta pengambilan data dari dokumen dan catatan produksi yang tersedia di perusahaan. Terdapat beberapa aktivitas kegiatan dan waktu yang diperlukan dengan data yang dibutuhkan. Yaitu yang pertama ada memotong bahan plastik menggunakan mesin injection molding. Yang kedua yaitu ada mencetak bagian mainan dengan mesin 3D printing. Yang ketiga yaitu ada mengecat komponen mainan menggunakan mesin spray otomatis. Yang keempat yaitu ada memasang stiker logo dengan mesin label otomatis. Ada menjahit boneka kain menggunakan mesin jahit industri. Selanjutnya ada mengemas produk menggunakan mesin packaging otomatis. Ada menyegel kemasan dengan mesin seller. Menghitung stok barang menggunakan sistem barcode scanner otomatis. Memindahkan barang menggunakan conveyor atau forklift otomatis. Dan yang terakhir itu ada menguji fungsi lampu atau suara mainan dengan mesin testing otomatis. Ini bisa dilihat tahapan penelitiannya. Seperti ini. Lalu running software. Oke, pertama-tama saya sudah take videonya, record videonya. Akan kita start jam 8 sampai jam 4. Lalu untuk pengukuran waktunya kita akan pakai menit, kita ganti menit. Oke, yang pertama-tama kita lihat alurnya. Yang pertama kita perlu source di sini. Lalu ada queue untuk persiapan bahan. Lalu ada transporter. Lalu ada queue lagi.
ada prosesor, lalu ada queue, ada queue lagi, queue, lalu kopas, Ctrl V, taruh di sini, lalu uh, tambah queue lagi, lalu ke strict conveyor, lalu strict conveyor, lalu dibetulkan, disesuaikan, lurusin untuk Q3 ukurannya 15, lalu ada tambah streak lagi, terus dijoinkan bagian konveyornya, lalu di sini ada Q-nya, dibuat agak panjang, lalu dijoinkan. Next ada straight lagi, ukuran 6, ini juga dikasih curve conveyor, kita benerin ukurannya dulu. Nah, seperti ini. Kita benerin dulu, kita joinkan konveyornya. Lalu, ini kita masih joinkan. Lalu, untuk satu sisinya dibenerin juga. Terus, tambah curve conveyor lagi. Ini diarahkan ke Q-nya. Ini seperti ini. Terus masih benerin terus ini juga ditambahin juga. Nah, ini di copy, lalu kita tambahin transporter, terus ada Q lagi, tambahin prosesor, lalu ada operatornya, terus tambah Q lagi,
prosesor Q. Ini tambah prosesor lagi. Terus ada transporternya. Ini ada Q dan prosesor. Ini seperti ini. Ctrl C, Ctrl V. Terus dikasih transporter. Lalu dikasih sync. Tanda akhir. Seperti ini bentukannya. Dari source pertama. Kita isi periodic by rate. Isi 200.000. 1.000 semua. Lalu flow-nya tambah 5 item. Lalu on creation ada data. Terus set item by itu. Itu kan setiap presentasinya 20%. Keluar tangga 20%. Pakai 5, 20%, 20%, 20%. Ada set label, produk, type, tambah data visual by color, terus tambah 5 color red aqua pink. Terus ada kedatangan bahan baku, persiapan proses, lalu ada memuju pemotongan bahan plastik 1. Lalu untuk prosesornya ditambahi operator. Lalu use the transport max content 5. Persiapan sortir. Persiapan pagingnya 1. Terus ini seperti ini. Poly 1, Uno 1, terus catur 1, ludo 1, dan ular tangga dibuat 1. Lalu menuju proses percetakan, mencetak bagian mainan, get batch size 5 karena dari 5 produk. Terus
Di Max konten dibuat 5. Use transport. Q-nya menuju proses komponen mainan. Pengecetan komponen mainan. Menuju proses pemasangan stiker logo. Target batch size-nya ada 5. Lalu ini menuju proses penjahitan boneka kain. Lalu menuju proses pengemasan produk. Target batch size 5, output yang pakai ini. Max konten 5, proses pengemasan produk. Lalu menuju proses penyegelan kemasan. Forming batch-nya 2 atau 5. Max kontennya 5. Lalu menuju proses penghitungan stok barang. Perform batch-nya 5. Lalu proses per 5 ya. Terus menuju proses pengujian fungsi atau suara mainan. 5 singnya penyimpanan. Lalu disambungkan seperti ini. Tanda rantai, terus kita gabungkan dengan ulat tangga. Terus kita gabungkan lagi monopoli. Itu kita sesuaikan lingkungannya dengan di sini.
Question following. Klik satu-satu. Kita geser. Geser. Dan bikin dalam. Kita bikin 20, 40, dan 10. Oke. Tarifan lagi sesuai pada tadi. Tambah, tambah, tambah. Terus kita klik yang warna biru, klik lagi. Terus kita tambah, kita data. Terus kita tambah lagi. Kita jadi 20. Jadi 40. Oke. Sudah. Item, kita play, kita oke. Nah, kita bisa perbesarin guys. Kita trigger, Arifan. Guys, seperti tadi ya. Oke. Gabung ini. Gabung satu persatu. Habis itu kita gabung juga ke transporter 2. Oke. Kita juga akan gabungin satu persatu ke operator.
Terhubung. Operator satu ke operator lainnya ya. Oke, bisa digabung ya guys. Tapi tidak kira kita istirahatnya kita atur. Kerja kita apply. Oke, oke, compete new table data kita pada Excel, kita copy, kita analyze, terdata, play, kita klik OK, yes, dan kita ke model, dan terus kita application, jumlah distribution, maxim, apply, copy, OK, kita salin, kita ciri cara. Kita juga lakukan hal yang sama pada 10 aktivitas. Oke, analyze. Nah, kita lakukan seperti tadi ya teman-teman. Down, down,
Action, action, baik, kita copy, oke, done, kita kupas, kita ketik Karen gets done, donation, action, copy, oke, done, ganti Karen seperti tadi. Oke, kita kembali lagi, copy, X, kita sesuaikan kegiatan beberapa, analyze, enter data, terus paste, oke, done, dan application masih action sudah, copy, oke, done, kita kopas, Karen. Copy.
Pikiran untuk yang terakhir kita lakukan semua hal ini seperti sebelumnya. Analyze, enter data, pick the pasta, yes, done, done, nation, simulation, okay, copy, okay, done, done. Habis itu kita pasta Karen dan Gates. Ya tapi ini masih ada error. Mau kita benahin ya. Hmm. Kita kasih bintang lagi. Kita kasih bintang. Cek satu-satu ya teman-teman. Tidak kita gunakan ya teman-teman. Kita sesuaikan average what in prosesnya. Lepas state bar kita pilih select object. Proses kita sudah muncul. Baik, oke. Kita sesuaiin. Kita paste. Kita baca lagi. 8 hingga 16. Kita sesuaiin 8, 16. Dan speednya exit. Nanti kita pergi ke
ya teman-teman. Sudah muncul stat barnya. Ini bisa dilihat idolnya 100%. Kemudian ini nanti kita butuhkan, terus kita select lagi short process and sync. Select tapi tidak kita gunakan ya guys. Oke, ini sudah muncul. Select dan kita seperti ini dapat kita naikin sistem konsol layar dan set agak panjangin, terus kalau kita panjangin kita reset, kita run. Nah ini sudah muncul untuk stat barnya dan average word process. Nah bisa kita lihat hasil runningan kita. Oke, kita ganti menjadi sekitaran lagi. Kita reset, kita ganti 15, nanti sama 15. Ya coba ganti 15. Kita ganti 15. Coba kita lihat. Sampai kita pada server Flexim. Simulasinya berjalan. Reset lagi, run speednya, run. Kita cek lagi.
secara berkala ya, teman-teman. Model konseptual Activity Cycle Diagram atau ACD. Activity Cycle Diagram ACD merupakan salah satu alat permodelan konseptual berbasis grafis yang disajikan dalam bentuk diagram jaringan untuk menggambarkan hubungan dan interaksi siklus aktivitas antar entitas dengan sumber daya pada suatu sistem diskrit. ACD digunakan untuk memvisualisasikan alur proses perpindahan entitas serta aktivitas yang terjadi secara berurutan di dalam sistem sehingga memudahkan dalam memahami kondisi nyata dari proses yang diamati. Pada penelitian ini, sistem nyata yang dimodelkan berupa ilustrasi aliran proses produksi board game di PT Namco Tokyo. Diagram ACD tersebut menggambarkan tahapan produk mulai dari proses persiapan bahan baku, pengerjaan produk hingga produk selesai diproduksi. Selain itu, diagram ini juga menunjukkan keterkaitan antara aktivitas dan penggunaan sumber daya selama proses produksi berlangsung sehingga dapat membantu dan dalam analisis sistem secara lebih terstruktur. Untuk gambarnya bisa dilihat di bagian kanan. Nah, selanjutnya dalam model simulasi, yaitu model simulasi software. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan ini merupakan model simulasi pada software Flexi dari alur aktivitas PT Namco Tokyo kita. Nah, model simulasi dalam penelitian ini dibuat berdasarkan pendekatan simulasi kejadian diskrit atau discrete event simulation menggunakan perangkat lunak Flexim untuk mempresentasikan, memodelkan, dan memvisualisasikan alur kerja nyata sistem produksi board game di PT Namco Tokyo secara tiga dimensi. Model simulasi tersebut menggambarkan rangkaian proses produksi, mulai dari kedatangan bahan baku, proses pemotongan dan pencetakan komponen permainan, pengecetan, pemasangan stiker logo, pengemasan hingga menjadi produk jadi. Dengan menggunakan software Flexim, proses produksi dapat dianalisis secara lebih detail sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi waktu tunggu, aliran material, serta efisiensi sistem produksi secara keseluruhan. Lalu ada Next. verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses pemeriksaan model simulasi untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat telah berjalan sesuai dengan logika dan kondisi nyata yang dimodelkan. Pada penelitian ini, verifikasi dilakukan pada model simulasi produksi board game di PT Namco Tokyo menggunakan software Flexim dengan menjalankan model simulasi untuk mengecek kelancaran alur proses produksi dan fungsi setiap objek. Apabila simulasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya error maupun warning, maka model simulasi dinyatakan telah terverifikasi dan sesuai dengan sistem nyata yang dimodelkan. Gambarnya bisa dilihat di bawah. Lalu ada validasi berdasarkan hasil generate distribusi menggunakan software Xperfit. Distribusi Beta dan Johnson SB memiliki nilai relatif skor tinggi sebesar 76,61 sehingga dianggap paling sesuai dengan data waktu proses pada sistem produksi board game di PT Namco Tokyo. Pada bagian absolute evaluation, distribusi beta memperoleh status good dengan nilai error rata-rata sampel sebesar minus 0,00390 atau sekitar 0,03%, sehingga menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dan mendekati kondisi data sebenarnya. Oleh karena itu, distribusi beta dipilih sebagai parameter input pada waktu proses pada simulasi menggunakan
Software Flexim karena mampu merepresentasikan kondisi sistem produksi secara lebih realistis dan mendukung analisis performa sistem serta identifikasi bottleneck. Ya, selanjutnya yaitu ada output simulasi. Nah, di dalam output simulasi ini ada dua. Yang pertama yaitu ada average WIP dan stats bar. Bisa dilihat hasil outputnya di gambar ini. Berdasarkan hasil output simulasi, proses pencetakan bagian mainan memiliki nilai average work in process atau WIP tertinggi sebesar 13,38 sehingga menunjukkan adanya penumpukan material paling besar dibandingkan proses lainnya. Selain itu, proses penjahitan boneka, pengecatan komponen mainan, dan pemotongan bahan plastik juga memiliki nilai WIP yang cukup tinggi sehingga mengindikasikan adanya antrean material akibat kapasitas proses yang belum mampu mengimbangi laju kedatangan identitasnya. Berdasarkan grafik state bar, sebagian besar stasiun kerja didominasi oleh kondisi processing dan idle sehingga sistem produksi masih berjalan stabil meskipun beberapa proses memiliki potensi bottleneck yang dapat mempengaruhi efisiensi produksi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap kapasitas proses, jumlah operator, dan pengaturan aliran material agar penumpukan entitas dapat dikurangi serta efisiensi sistem produksi board game di PT Namco Tokyo dapat meningkat secara optimal. Lanjut, Rekomendasi next. perbaikan berdasarkan fishbone diagram PT Namco Tokyo terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan performansi sistem produksi board game belum optimal, yaitu faktor mesin, metode, material, measurement, dan environment. Permasalahan tersebut meliputi keterampilan operator yang belum merata, perawatan mesin yang belum optimal, metode kerja yang belum seimbang, kualitas bahan baku yang bervariasi, pencatatan data produksi yang belum konsisten, serta kondisi lingkungan kerja yang kurang mendukung proses produksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan perlu melakukan pelatihan operator, perawatan mesin berkala, penerapan SOP yang konsisten, pengawasan kualitas bahan baku, penggunaan sistem pencatatan digital, serta perbaikan tata letak dan fasilitas lingkungan kerja. Dengan penerapan tindakan perbaikan pada seluruh faktor tersebut, diharapkan efisiensi sistem produksi dapat meningkat, idle time dapat dikurangi, dan potensi bottleneck pada proses produksi board game di PT Namco Tokyo dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama kita itu model simulasi sistem produksi board game di PT Namco Tokyo berhasil dibuat menggunakan metode simulasi diskrit dengan bantuan software Flexim. Model simulasi tersebut mampu menggambarkan seluruh alur proses produksi mulai dari pemotongan bahan, pencetakan komponen, pengecatan, hingga pengawasan produk jadi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa setiap stasiun kerja memiliki rata-rata waktu proses yang berbeda, sehingga model dapat digunakan untuk menganalisis performansi sistem produksi secara lebih detail dan realistis. Yang kedua yaitu ada model simulasi sistem produksi board game di PT Namco Tokyo berhasil dibuat menggunakan metode simulasi diskrit dengan bantuan software Flexim. Model simulasi tersebut mampu menggambarkan seluruh alur proses produksi mulai dari pemotongan bahan, pencetakan, komponen pengecatan hingga pengemasan produk jadi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa setiap stasiun kerja memiliki rata-rata waktu proses yang berbeda sehingga model dapat digunakan untuk menganalisis performansi sistem produksi secara lebih detail dan realistis. Yang ketiga yaitu ada berdasarkan output simulasi Flexim, bottleneck utama pada sistem produksi board game di PT Namco Tokyo terjadi pada proses pencetakan bagian mainan dan penjahitan boneka kain karena memiliki waktu proses paling tinggi dibandingkan stasiun kerja lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya antrean material dan penumpukan produk setengah jadi yang berdampak pada keterlambatan aliran produksi dan penurunan jumlah output produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan penambahan kapasitas mesin, pembagian kerja operator yang lebih seimbang, serta perawatan mesin secara berkala agar bottleneck dapat dikurangi dan sistem produksi berjalan lebih efektif.
efektif. Selanjutnya yaitu ada saran. Yang pertama, berdasarkan output simulasi fleksi, bottleneck utama pada sistem produksi board game di PT Namco Tokyo terjadi pada proses pencetakan bagian mainan dan penjahitan boneka kain karena memiliki waktu proses paling tinggi dibandingkan stasiun kerja lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya antrean material dan penukaran produk setengah jadi yang berdampak pada keterlambatan aliran produksi dan penurunan jumlah output produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan penambahan kapasitas mesin, pembagian kerja operator yang lebih seimbang, serta perawatan mesin secara berkala agar bottleneck dapat dikurangi dan sistem produksi berjalan lebih efektif. Yang kedua yaitu ada penelitian berikutnya dapat mengembangkan analisis dengan menambahkan variabel lain seperti biaya produksi, tingkat kerusakan produk, kapasitas mesin, dan efisiensi operator sehingga hasil penelitian ini menjadi lebih lengkap dan akurat. Yang terakhir yaitu ada penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menguji berbagai skenario perbaikan sistem seperti penambahan operator, perubahan layout produksi, dan penerapan line balancing agar dapat diketahui solusi terbaik dalam meningkatkan performansi sistem produksi di PT Namco Tokyo. Bisa di next. Nah, terima Terima kasih kasih. teman-teman. Itu merupakan penjelasan dari tugas besar PT Namco Tokyo dari penelitian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.